juga teman-teman lain punya data. Berdasarkan data Direktori Putusan Mahkamah Agung, tindak pidana pertambangan tanpa izin merupakan jenis tindak pidana yang paling banyak masuk dan diputus oleh pengadilan daripada jenis tindak pidana lain. Ruling to sue ini atau legal standing di peradilan hukum, peradilan tata usaha negara itu terdapat perluasan di mana non-government organization itu memiliki hak untuk mengajukan gugatan melalui gugatan perwakilan atau class action. Jadi kita coba mulai dari uji formil. Uji formil itu merupakan model pembentuk undang-undang berkenaan dengan proses pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan undang-undang dasar. Kalau kita melihat dalam ketentuan konstitusi, pengujian formil ini digabung dengan pengujian material, artinya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Tapi ternyata dalam prakteknya pengujian formil ini tidak hanya menggunakan undang-undang dasar sebagai basis, tapi juga menggunakan undang-undang pembentukan atau perundang-undangan. Ini perbuatannya ya. Kalau perbuatannya itu misalnya memang bertentangan dengan seharusnya A melakukan A tapi dia melakukan B, dia tidak melakukan A. Nah, perbuatan dia melakukan B kemudian merugikan orang itu bisa memunculkan yang namanya sengketa keperdataan. Kemudian perbuatan seorang yang bertentangan hak subjektif orang lain. Misalnya ada orang sesuatu yang kemudian ada orang lain yang merasa hak subjektifnya itu dilanggar, bisa memunculkan yang namanya sengketa perdata gitu. Karena apa? Enggak mungkin. Karena apa? Penuh dengan resiko kok tidak didampingi oleh advokat. Penuh dengan resiko hukum kok tidak didampingi oleh orang. Oleh karena itu teman-teman semuanya, potensi hukum untuk bisnis pertambangan ini luar biasa besar. Dan ahli hukum tidak banyak. Saya sudah berkecimpung belasan tahun lebih, mungkin nggak banyak ahli hukum pertambangan, nggak banyak. Sehingga warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Bapak, Ibu, peserta pelatihan penanganan kasus hukum pertambangan. Jadi pada siang hari ini kita masuk pada sesi keempat dengan tema strategi penanganan perkara perdata kasus energi dan pertambangan. Di tengah-tengah kita telah hadir juga yang akan menjadi narasumber pada sesi keempat ini. Pelatihan pada sesi ini akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Ikhwan Fahrozi. Saat ini pekerjaan beliau sebagai praktisi hukum ataupun peneliti. Adapun pengalaman pekerjaannya yakni sebagai peneliti bidang hukum di Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia selama 9 tahun dari tahun 2006 sampai tahun 2014. Selain itu, beliau juga aktif di lembaga swadaya masyarakat, anti korupsi, lembaga penerbitan, serta lembaga penelitian. Untuk mempersingkat waktu, saya sapa dulu kepada Bapak Ikhwan. Selamat siang, Bapak. Siang, Mbak. Bagaimana Pak kabarnya, sehat? Sehat walafiat ya. Baik. Karena di tengah-tengah kita sudah hadir pemateri, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan waktunya Pak untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Mbak Pening selaku moderator ya. Ini soal slide presentasi kira-kira apakah ditampilkan dari baik saya atau saya di bantu itu dari Bang Iwan, akan saya bantu screen-nya. Oh, baik ya. Terima kasih. Jadi materi yang diberikan kepada saya adalah strategi penyelesaian sengketa pertambangan di bidang hukum perdata ya, kira-kira demikian materi yang diberikan atau yang akan kita diskusikan pada kesempatan siang hari ini. Bapak Ibu dan
saudara-saudara sekalian. Jadi materi kita pada kesempatan siang hari ini adalah mengenai sengketa keperdataan ya, di bidang hukum pertambangan. Nanti mungkin kita lebih banyak sharing ya, lebih banyak berdiskusi begitu ya, mengenai soal-soal pertambangan dari aspek hukum keperdataannya, mungkin demikian. Slide presentasi yang akan saya bawakan ya, adalah sebagai pemicu dari diskusi kita gitu. Kita pasti memahami ya, karena memang mungkin kita tidak bisa lepas juga mengenai sengketa ini. Apa yang dimaksud dengan sengketa? Sengketa, ada beberapa pakar yang memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan sengketa. Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan yang menimbulkan akibat hukum ya bagi keduanya. Kemudian sengketa adalah situasi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan tidak puas hari ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi apa yang dinamakan dengan sengketa. Lalu kemudian sengketa adalah sengketa atau konflik merupakan situasi dan kondisi di mana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan ada pada persepsi mereka. Jadi artinya sengketa ini terjadi ketika ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dari perbuatan dari pihak yang lain. Jadi kalau ada salah satu pihak gitu ya, lalu kemudian merasa kepentingan dirugikan oleh pihak lain, maka timbullah apa yang dinamakan dengan sengketa. Namun demikian timbulnya satu kerugian itu, timbulnya suatu kerugian itu bisa disebabkan karena ada perbuatan dari pihak lain yang tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum di bidang keperdataan. Pada intinya sebenarnya adalah. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan sengketa perdata? Sengketa perdata itu kan kalau tadi kita bahas soal pengertian sengketa, maka kemudian topik kita pada kesempatan siang hari adalah sengketa perdata. Apa yang dimaksud dengan perdata ya? Jadi sengketa perdata adalah perselisihan hubungan antar subjek hukum. Subjek hukum itu yang dimaksud dengan subjek hukum kan bisa orang perorangan atau badan hukum. Mengenai hak dan kewajiban atau perintah dan larangan dalam lapangan keperdataan. Lapangan keperdataan itu misalnya jual beli, sewa menyewa, begitu ya. Kalau kita bahas soal keperdataan adalah soal kepemilikan atas harta benda. Nah, sengketa perdata itu dapat bersumber pertama adalah dari undang-undang. Yang kedua adalah dari perjanjian. Nah, yang dimaksud dengan sengketa perdata dapat bersumber
dari undang-undang itu adalah sebagaimana ya ketentuan pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karena itu menimbulkan kerugian pada orang lain, kewajiban orang yang karena kesalahan menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian. Jadi aspek keperdataan itu tidak hanya didasarkan pada adanya perjanjian antar dua pihak, tapi juga bisa terjadi karena hubungan hukum keperdataan yang timbul dari undang-undang. Jadi perikatan itu bisa muncul dari perjanjian, memang kita mengikatkan diri kepada pihak lain itu disebut dengan perjanjian. Tapi kalau kemudian perikatan itu muncul karena undang-undang, ya karena misalnya perbuatan kita merugikan pihak lain secara keperdataan, merugikan secara material misalnya, begitu ya. Itu juga bisa memunculkan yang namanya sengketa perdata. Jadi kalau ada tindakan dari subjek hukum itu bisa perseorangan atau badan hukum, kemudian perbuatannya itu merugikan orang lain, gitu. Merugikannya itu merugikan dari aspek kebendaan, dari aspek harta benda atau baik material maupun imaterial ya, itu bisa menimbulkan yang namanya sengketa perdata. Lalu kemudian unsur, nah ada beberapa unsur ya, ada beberapa unsur yang ada dalam tadi ya sengketa perdata yang lahir dari undang-undang. Itu kan, jadi kan kita ini ada dua sebenarnya, ada dua konsep ya. Kalau pelanggaran itu bersumber dari suatu perjanjian, jadi kalau ada perjanjian antar dua belah pihak, lalu kemudian salah satu pihak itu tidak melaksanakan perjanjian itu sesuai dengan perjanjian yang disepakati, maka disebut dengan wan prestasi. Wan prestasi dalam arti ya dia memang tidak melaksanakan perjanjian yang sudah disepakati kedua belah pihak. Nah, adapun perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata itu adalah perbuatan seseorang begitu ya yang merugikan pihak lain, Nah, kemudian perbuatan itu masuk dalam kategori atau mengenai hak keperdataan orang gitu. Nah, itu kalau menurut Rosa Agustin yang disebut dengan perbuatan melawan hukum itu bisa bertentangan ke kewajiban hukum si pelaku, kemudian bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan kesusilaan, dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian. Jadi ini perbuatannya ya. Kalau perbuatannya itu misalnya memang bertentangan dengan seharusnya A melakukan A tapi dia melakukan B, dia tidak melakukan A. Nah, perbuatan dia melakukan B kemudian merugikan orang itu bisa memunculkan yang namanya sengketa keperdataan. Kemudian perbuatan seorang yang bertentangan hak subjektif orang lain, misalnya ada orang sesuatu yang kemudian ada orang lain yang merasa hak subjektifnya itu dilanggar, juga bisa memunculkan yang namanya sengketa perdata begitu. Kemudian adanya kerugian. Nah, yang dimaksud dengan kerugian ini ya kerugian material dan atau kerugian imaterial. Yang maksud dengan kerugian imaterial ada kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima di kemudian hari. Kalau kerugian material real memang itu merugikan, atau kalau kerugian imaterial adalah kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima di kemudian hari. Kemudian
ada hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang dialami oleh korban. Jadi kalau kita kalau kita mendalilkan seorang itu melakukan perbuatan melawan hukum, maka ya harus ada kausal atau hubungan kausal gitu, hubungan sebab akibat, bahwa memang perbuatan yang merugikan seseorang itu diakibatkan oleh perbuatan orang yang kita tuntut tersebut. Nah, sementara sengketa lahir dari perjanjian itu didasarkan bahwa pasal 13 KUH Perdata, bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang lebih meningkatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Jadi hubungan hukum yang didasarkan pada perjanjian. Nah, maka itu apabila ada salah satu pihak yang melakukan atau tidak melakukan perjanjian itu kemudian disebut dengan hubungan prestasi. Nah, kita masuk ke soal ini, sengketa perdata di bidang pertambangan. Jadi salah satu bentuk ya dari sengketa perdata di bidang pertambangan adalah sengketa keperdataan antara negara dengan subjek hukum yang berada di bidang pertambangan atau badan hukum atau badan usaha di bidang pertambangan. Nah, karena apa? Rezim hukum pertambangan yang lama itu kan mengenal yang namanya kontrak karya atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara. Ya, yang itu masih diakui berdasarkan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara yang baru. Sampai perjanjian itu habis waktu berakhirnya. Nah, sehingga apabila ada perselisihan terkait dengan kontrak karya atau perjanjian karya penguasaan pertambangan batu bara ini penyelesaian perkaranya adalah melalui sengketa perdata. Itu satu. Nah, sengketa keperdataan antara negara dengan subjek hukum bergerak di bidang pertambangan. Nah, perlu saya sampaikan juga bahwa sekarang ini ada pergeseran. Sekarang ini perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa itu tidak lagi menjadi kewenangan dari pengadilan negeri. Artinya tidak murni itu menjadi sengketa perdata murni. Karena berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, ya, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa itu menjadi kewenangan dari PT UN. Yang pendekatannya itu adalah ya perbuatan melawan hukum itu perbuatan itu ya perbuatan administrasi pemerintahan, bukan perbuatan keperdataan gitu. Karena apa? Karena subjek hukum negara dengan pergeseran undang-undang itu melalui undang-undang administrasi pemerintahan itu diposisikan sebagai badan hukum publik gitu. Nah, ya ini juga bagaimana dengan sengketa keperdataan di bidang apakah di situ kan di dalam perjanjian kontrak karya atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara P2KB itu kan di situ posisinya masih lex spesialis ya. Jadi tetap kalau ada perselisihan mengenai kontrak itu diselesaikan melalui pendekatan keperdataan. Nah, kemudian juga di bidang pertambangan itu mengenal sengketa perdata antara pelaku usaha di bidang pertambangan dengan masyarakat. Jadi itu yang muncul di bidang pertambangan itu sengketa antara pelaku usaha pertambangan dengan masyarakat. Biasanya terkait dengan apa? Terkait dengan sengketa lahan. Karena kan wilayah
pertambangan itu kan tanahnya itu bisa jadi juga merupakan tanah masyarakat atau tanah adat, ya, tanah masyarakat, SHM dan lain sebagainya, begitu ya. Nah, sehingga untuk bisa melakukan penambangan itu pelaku usaha di bidang pertambangan harus melakukan pembebasan tanah, membeli tanah masyarakat. Ada kadang-kadang terjadi soal tanah yang ditambang oleh pelaku usaha itu belum sepenuhnya dibebaskan. Ada sengketa soal itu, soal tanah yang menjadi lokasi atau menjadi wilayah pertambangan itu. Lalu kemudian ada aktivitas dari pelaku usaha di bidang pertambangan yang dianggap oleh masyarakat menyebabkan pencemaran. Itu juga bisa digugat pendekatan keperdataan. Kemudian aktivitas pertambangan yang merugikan masyarakat, ya, mungkin aktivitas pertambangan yang kemudian berdampak masyarakat, misalnya begitu ya, yang merugikan masyarakat itu kemudian juga bisa digugat secara perdata, begitu. Nah, kemudian juga sengketa antar perusahaan tambang dengan investor, pemegang saham. Nah, ini juga sering terjadi kan gitu. Sering terjadi, pertama adalah terkait dengan jual beli tambang. Ya. Terkait dengan jual beli saham perusahaan tambang, ya. Terkait dengan jual beli saham perusahaan tambang. Nah, ini juga beberapa kali kita menangani itu ya, soal yaitu sengketa dalam jual beli saham gitu ya, saham di perusahaan tambang. Terkait juga dengan bagi hasil kadang-kadang, ya. Karena ada juga begitu ya, soal investor tidak puas dengan bagi hasil dari perusahaan tambang, begitu ya. Itu kemudian memunculkan juga sengketa di bidang keperdataan. Kemudian sengketa antar pemilik IUP dengan perusahaan jasa pertambangan. Jadi tidak semuanya pemilik IUP itu dia melakukan penambangan sendiri dengan alat-alat yang dia punyai. Ada juga dia yang bekerja sama dengan perusahaan jasa pertambangan. Perusahaan jasa pertambangan itu dia tidak memiliki IUP, tidak memiliki wilayah pertambangan. Namun dia memiliki alat-alat untuk menambang. Sehingga di dalam melakukan penambangan, mereka menggunakan legalitas dari pemilik IUP itu. Dengan apa? Dengan misalnya adalah dia memberikan deposit misalnya sekian miliar kepada pemilik IUP. Dengan perjanjian apa? Dengan perjanjian perusahaan jasa pertambangan ini akan diberikan lokasi tambang sejumlah atau seluas sekian, atau bisa juga perjanjiannya itu didasarkan pada luasnya wilayah pertambangan atau pada volume yang ditambang. Jadi dengan deposit sekian miliar, lalu kemudian pemilik IUP akan memberikan memberikan wilayah pertambangan gitu ya, yang bisa menghasilkan mineral dan batu bara, begitu ya. Itu sejumlah sekian didasarkan pada volume hasil pertambangannya itu. Bisa juga demikian. Namun kemudian di lapangan jadi juga, ya, ketika belum mencapai volume yang diperjanjikan, tapi lahannya sudah habis, atau pemilik IUP tidak memiliki baru, begitu. Nah, itu kemudian juga sering menimbulkan persoalan gitu di perusahaan tambang itu. Kemudian sengketa antar perusahaan tambang. Ada jalan healing ya, kadang-kadang juga soal karena kan wilayah-wilayah pertambangan itu kan bukan melalui jalan raya begitu ya, tapi kan itu kan soal jalan. Kadang-kadang itu jalan kemudian dipakai oleh perusahaan tambang secara bersama-sama. Bagaimana tanggung jawabnya? Sering juga terjadi persoalan
tambang itu. Nah, kalau kita bicara soal strategi bagaimana menyelesaikan ya persoalan di tingkat ini ya, di tingkat. Jadi kalau kita bicara bagaimana strategi penyelesaian secara keperdataannya, maka sebenarnya di lapangan itu ada beberapa hal menurut kami pribadi itu ya perlu untuk dilakukan. Yang pertama, sebelum persoalan itu diselesaikan melalui forum-forum penyelesaian di luar, ya mestinya memang para pelaku di bidang pertambangan ini kan memiliki semacam asosiasi gitu ya, asosiasi pelaku usaha di bidang pertambangan. Nah, mestinya di asosiasi itu juga disepakati begitu ya mengenai upaya-upaya untuk meminimalisir terjadinya perselisihan atau penyelesaian. Jadi, nah karena memang biasanya di para pelaku usaha itu juga mereka ada asosiasi ya, pertambangan ada asosiasi. Nah, hanya kemudian masalahnya forum-forum itu belum dimanfaatkan dengan baik untuk menyelesaikan ini gitu ya, permasalahan di internal mereka. Nah, kenapa perlu dilakukan penyelesaian secara internal itu? Artinya kalau memang bisa diselesaikan secara internal kan kita tidak perlu panjang. Kalau kita berperkara harus gugat ke pengadilan kan panjang gitu kan. Dan itu bukan hanya panjang, tapi hubungan antar pelaku usaha di bidang pertambangan juga tidak bagus gitu. Sehingga iklim penguasaan pengusahaan juga tidak kondusif. Maka hal-hal seperti itu juga harus ada penyelesaian di internalnya begitu ya, di internal di asosiasi mereka yang ini kan. Karena misalnya biasanya asosiasi perusahaan tambang itu kan dia membangun jalannya itu healing jalan itu untuk ini kan secara bersama, memelihara secara bersama, ada kepentingan bersama juga. Bukan hanya ini kebersamaan dalam asosiasi dan lain sebagainya, itu juga untuk memperjuangkan kepentingan secara bersama juga gitu. Nah, kalau kita bicara soal penyelesaiannya, ada penyelesaian secara litigasi dan ada penyelesaian non litigasi. Non litigasi kan kalau normatifnya ya melalui mediasi. Kalau mediasi itu ya ada dua. Nah, maksud saya adalah sebenarnya asosiasi bisa memfasilitasi penyelesaian atas persoalan-persoalan yang terjadi antar perusahaan tambang itu. Jadi untuk sementara itu pengantar dari saya ya, Mbak Bening. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan diskusi dan sharing. Terima kasih kepada Pak Iwan atas paparannya.